ke Jayapura juga tadi udah dibacain ya kakak. Dan juga Tribuners, selain live di Rapot setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, kami ingin mengingatkan kembali bahwa selalu ya jadwal kapal itu kami update di portal kami dan juga akun media sosial kami, baik di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Ini ada juga yang komen dari @febrimanusiwa @tribunambon.com, tolong selidiki aliran dana bantuan pemerintah untuk beasiswa di Stakpen Halong. Kakak mungkin lebih tepatnya bukan selidiki ya, karena kita tidak berwenang, tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki. Yang menyelidiki itu pihak kepolisian dan juga kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Kita mungkin lebih ke memberitakan ya kakak. Dan informasi-informasi seperti ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi kami juga menyarankan kepada kalian kalau memang ada informasi-informasi yang memang layak untuk diketahui oleh publik, silakan kalian bisa DM ke berbagai akun media sosial kami, nanti akan di follow up oleh jurnalis kami di lapangan. Terima kasih atas informasinya kakak, nanti kita follow up ya. Ini ada yang tanya ke Jayapura kakak, kayaknya tadi udah aku bacain ya. Nah, ini kapal ke Jayapura itu ada KM Ciremai yang tiba di Jayapura pada 12 Maret besok di pukul 12 siang. Kakak kalau feri Namlea kapan? Kakak feri ke Namlea itu setiap hari ada ya. Yang kakak tanyain apa? Feri kan berarti bukan tiket mudik gratis ya. Nah, feri itu selalu beroperasi setiap hari dan berangkat di pukul 8 malam ya Tribuners, di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Begitu kakak Nangko SSFC. Kalian yang mau daftar tiket gratis itu harus buruan ya Tribuners, karena kuota juga terbatas dan orang juga pasti bakalan war tiket ya. Banyak sekali yang pasti akan mendaftar. Siapa coba yang gak mau mudik gratis coy, gak ngeluarin duit. Nah, berikutnya Tribuners sambil tunggu nih pertanyaan yang masuk, Putri mau bacain, kita punya review berita ada dari Pemkot Ambon yang mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas senilai 5 miliar rupiah untuk penanganan sampah. Wow. Nah, hal ini Tribuners dikatakan oleh Wali Kota Ambon, Bodewinwati Mena, yang mengatakan bahwa anggaran yang dialihkan itu akan digunakan untuk memperbaiki seluruh tempat pembuangan sampah atau TPS yang ada di Kota Ambon. Katanya semua TPS akan dibongkar lalu akan dibangun kembali TPS yang lebih bersih dan higienis. Semoga saja ya Tribuners kita pegang janjinya dan kita kawal terus sampai terrealisasi ya. Katanya penanganan sampah ini merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Ambon dan juga Wakil Wali Kota Ambon periode 2025-2030. Dan Wali Kota Ambon ini sudah meminta DLHP Kota Ambon untuk pengadaan 10 unit armada pengangkut sampah. Serta katanya juga ada bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku dengan 5 unit armada pengangkut sampah untuk mengatasi sampah di Kota Ambon. Jadi totalnya ada 15. Semoga dengan 15 armada ini bisa mengatasi tumpukan sampah yang ada di Kota Ambon supaya impian Ambon sebagai kota bersih itu bisa terwujud ya Tribuners. Dan kita berharap di kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang baru ini
Ambon bisa lebih maju, lebih bersih, lebih baik, dan lebih indah, serta lebih manis tentunya. Dan juga selain 15 armada pengangkut sampah, ditunjang juga dengan petugas sampah, termasuk penyapu jalan dan juga petugas taman. Oke Tribuners, kita punya berita terakhir sebelum kita tutup ya, karena udah hampir 30 menit. Nah, selanjutnya ini kita punya isu nasional yang mungkin bikin gedek Tribuners di rumah juga, yaitu soal pemunduran jadwal pelantikan calon aparatur sipil negara dan juga P3K. Aduh, ini kayaknya Tribuners di rumah juga pasti banyak yang jadi korban ya atas kebijakan yang diambil oleh Kemenpan RB. Nah, pasalnya Tribuners, pengangkatan CPNS dan juga P3K ini kan harusnya di tahun ini ya, untuk CPNS sendiri harusnya udah di bulan Maret, serta untuk P3K harusnya di bulan Juni dari jadwal semulanya, tapi ditunda hingga untuk CASN itu ditundanya hingga Oktober nanti, dan P3K itu ditundanya sampai di tahun depan 2026. Bayangkan untuk mereka yang lolos, yang sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya, harus menganggur selama kurang lebih 1 tahun untuk P3K ya. Mau makan apa coba orang kalau pemunduran seperti ini? Makanya banyak yang melakukan aksi penolakan dan mereka ramai-ramai memberikan tagar di media sosial tolak kebijakan TNT serentak. Karena berdasarkan keterangan dari Menpan RB ya, Rini Widiantini menyebut bahwa pengangkatan CPNS dan juga P3K ini nanti akan dilakukan serentak, makanya harus dilakukan penyesuaian. Bahasanya sih penyesuaian, sebenarnya sih ditunda gitu, cuma mengalami apa ya, pelembutan aja. Aduh, dan hal ini Tribuners ya, berdasarkan hasil rapat Menpan RB bersama dengan Komisi 3 DPR. Namun belakangan dari Komisi 2 DPR sendiri mengatakan bahwa Menpan RB yaitu salah pengertian atau miskomunikasi begitu. Katanya yang menjadi kesepakatan adalah, kalau menurut dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima itu mengatakan bahwa justru DPR RI itu menginginkan supaya pengangkatan CPNS itu dilakukan lebih cepat, secepatnya gitu. Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar ya, Zulfikar Arsyad Sadikin mengatakan bahwa kesepakatan yang terjadi saat rapat itu adalah di bulan Oktober untuk CASN, sementara untuk di Maret P3K itu dilantik itu selambat-lambatnya, jadi bukan dimulainya. Jadi ini seperti ada kontradiksi ya antara Kemenpan RB dan juga DPR RI. Nah, kita mendoakan semoga saja bisa diambil keputusan atau kebijakan baru yang lebih berpihak kepada mereka yang sudah lolos ya, CASN maupun P3K. Makanya ini menjadi sorotan dan banyak banget yang ngeluh, mungkin Tribuners juga mengalami. Ini ada yang tanya, Kakak, ini mudik gratis seputaran wilayah Maluku saja ya? Enggak kakak, itu juga ada tadi ya, kalau kakak simak, aku bacain ada yang ke Manado juga. Kemudian ada yang kemana tadi tuh?
Ada ke Kendari juga, dari Kendari Raha, kemudian Kendari Bau-Bau, lalu ada dari mana tadi tuh, Manado, Sofifi, kemudian Sofifi Manado, jadi bukan hanya Maluku ya, ada Maluku Utara dan juga Sulawesi itu kakak. Bahkan ada juga Kupang Sabo. Oke Tribuners, sebelum kita tutup ya, Putri mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah bergabung baik di TikTok, Facebook maupun YouTube. Terima kasih banyak juga khususnya untuk kalian yang udah bertanya ya. Jangan lupa untuk saksikan rapot di hari Kamis nanti masih bersama saya Putri Utami. Akhirnya Putri pamit dulu. Thank you banget sekali lagi. Sampai jumpa. Selamat siang. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.